Semua kerinduan akan kedamaian dan sukacita batin itu sebenarnya adalah kerinduan kita akan hidup Allah sendiri, yang dalam bacaan pertama dilukiskan sebagai bagian yang dijanjikan Allah. Dan apa yang dijanjikan Allah itu? Bahwa kita akan memperoleh karunia Roh Kudus itu. Dijamin oleh karunia-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 14 Oktober, pekan biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus untuk mendampingi pesiaran hidup umat manusia. Semoga kami taat kepadanya dan senantiasa bersyukur dalam setiap peristiwa hidup kami, sehingga kami selalu taat kepadamu dalam menapaki pesiaran hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 11 sampai 14. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Saudara-saudara, dalam Kristus kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukan supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Tetapi di dalam Dia, kalian pun telah mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kalian pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tentu sering mengalami dalam hati dan batin kita suatu kerinduan akan situasi damai, tenang, tentram, sehat, bahagia, dan sukacita. Terlebih ketika kita sedang sakit fisik, kita akan merindukan kesehatan yang baik. Saat kita diterpa banyak masalah, kita tentu ingin damai dan tenang. Dikala kita sedang memperoleh banyak tugas yang menumpuk dan terus berdatangan tanpa henti, seolah kita tidak sempat bernafas, kita akan rindu akan suasana bebas, merdeka, dan santai. Dalam perspektif iman kita, semua dambaan dan kerinduan itu adalah cerminan batin kita yang merindukan hidup Allah sendiri. Bahasa sehari-hari ya seperti itu, ingin damai, ingin tenang, ingin bebas, ingin bahagia, ingin bersukacita, dan seterusnya. Semua kerinduan akan kedamaian dan sukacita
batin itu sebenarnya adalah kerinduan kita akan hidup Allah sendiri, yang dalam bacaan pertama dilukiskan sebagai bagian yang dijanjikan Allah. Dan apa yang dijanjikan Allah itu? Bahwa kita akan memperoleh karunia Roh Kudus itu. Dijamin oleh karunia-Nya. Roh Kudus yang oleh Paulus disebut sebagai jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Justru karena Roh Kudus itu telah dimeteraikan dalam diri kita, telah dicurahkan ke dalam hati kita, terutama saat kita menerima sakramen baptis, sakramen penguatan, kita benar-benar telah didiami oleh Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita itulah yang menggerakkan kerinduan kita itu. Roh Kudus memang senantiasa mengarahkan kita kepada anugerah-anugerah ilahi. Dan memang hanya dalam diri Allah saja hati kita ini akan menemukan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan yang sejati. Saudari-saudaraku yang terkasih, penting sekali dalam hidup kita sehari-hari untuk selalu memupuk, menambahkan kerinduan itu. Karena bukan sebagai bentuk pelarian diri, tetapi justru untuk menjalani acara dan kesibukan kita sehari-hari itu dengan semangat lepas bebas dan tidak terlekat pada hal-hal yang sifatnya sementara. Kesuksesan, keberhasilan, nama besar, popularitas, kemasyhuran, dan lain sebagainya. Kita perlu bekerja dengan serius terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita itu, tanpa mempedulikan manfaat atau kepentingan diri sendiri. Prinsipnya, jika kita hidup dan pelaksanaan tugas kita itu membantu sesama demi kebaikan dan kesejahteraan mereka, itu sama saja kita memuliakan Tuhan Allah kita. Kita pun akan menerima kegembiraan dan kedamaian yang sejati dari Allah kita. Marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyadari akan jaminan dari Allah itu, Roh yang diberikan kepada kita, yang dianugerahkan kepada kita semua. Mari ikuti bimbingannya, ikuti tuntunannya, dan kita wujudkan kegembiraan yang sejati, kedamaian yang sejati bersama Allah ketika kita mewujudkan tindakan kasih Allah itu dalam hidup kita setiap hari. Hei umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hei umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasih-Nya,
Pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Allah Roh Maha Kudus, oh luhurkan namanya. Semangatnya menyalakan cinta, luhurkan namanya. Hei umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.